Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'zim saya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Manhaj Syifa dan kegiatan silaturahmi yang diisi dengan berbagai macam obrolan. Semoga kegiatan ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, hidayah dan taufiknya serta berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana yang telah dijanjikan, dibicarakan dalam video kemarin, bahwa dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan mengulas sedikit tentang alam jin, kehidupan jin. Dalam pertemuan ini ada pertanyaan, halil jinnu mukallafun, apakah jin tersebut mukallaf atau taklif? Artinya apa? Diperintah untuk beribadah layaknya seperti kita orang-orang muslimin, mukminin. Di sini mu'alif atau musonib menjawab di pertanyaan tersebut, na'am al-jin mukallafun bitakalifi asyariyah. Betul bahwa bangsa jin tersebut juga kena taklif, diperintah dengan berbagai macam ibadah. Kal insi tamaman, kayak seperti manusia, layaknya seperti manusia, di mana manusia ada kewajiban melaksanakan sholat, zakat, naik haji, dan sebagainya. Jin pun sama, mukallafun bitakalif asyariyah kal insi. Mengutip landasan atau dalil, Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, al-jin indal jamaah mukallafun mukhatabun. Menurut jamaah, menurut jumhurul ulama adalah mukallafun mukhatabun, sama, diperintah untuk ibadah, kena khitab ya syariat Rasulullah SAW di qauli ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Nah ini jelas. Jadi wallahu a'lam bishawab, jin sama kena khitab dari Allah, ya ma'syaral jin. Nah itu yang ini khitab kepada kaum jin. Wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yakussuna alaikum ayati. Singkatnya, bukankah telah datang kepadamu waktu di dunia apa? Siapa? Rusul, jamak daripada rasul, berpuluh-puluh, beratus-ratus utusanku, nabiku, yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Artinya singkatnya, untuk mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah datang kepadamu utusan-utusanku? Nah, itu hitab dari Allah kepada jin dan manusia. Berdasarkan dalil tersebut, maka jumhurul ulama sepakat bahwa benar jin adalah mukallaf atau taklif, diperintah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala qadi Abdul Jabbar rahimahullah, la na'lamu khilafan baina ahli nadri annal jin mukallafun. Ya, beliau tidak melihat perbedaan pendapat di antara para alim ulama tentang masalah ini. Sekali lagi, beliau mengatakan bahwa para alim ulama sepakat, innahum yajibu alaihim as-salat wa zakat. Sama, kepada bangsa jin juga diwajibkan melaksanakan sholat wa zakat.
Ya, in malaku nisoban, kalau sudah mencapai nisob, wal hajja wa sama Ramadan wa ghairuha, ya naik haji, puasa Ramadan dan lain-lain sebagainya, minal wajibat, termasuk hal-hal yang wajib-wajib. Apa yang diwajibkan kepada kita ya, sebagai umat Rasulullah SAW pun sama diwajibkan pula kepada bangsa jin. Sebagai bangsa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu dasarnya. Kedua, ya ma'syarul jin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati al-ayah. Kemudian kalau di bangsa manusia seperti kita ini ada berbagai macam akidah-akidah yang timbul. Semoga kita diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala sehingga kita semua berada dalam golongan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kaum jin pun sama, al jin kal insi fi hadhihi nahiyah. Faminhum al muslimu wan nasraniyu wal yahudiyu. Di jin ada yang beragama Islam, ya muslim, ada yang beragama Nasoro, Kristen, wal Yahudi, dan ada juga yang beragama Yahudi. Bal inna muslimihim ka muslimil insi, dibuang nunnya li ajli idopat, ka muslimil insi. Bahkan nggak ada bedanya, muslimnya bangsa jin sama persis seperti muslimnya manusia. Ada golongan Qadariyah, ada golongan Syiah, ahli sunnah, wa ahli bid'ah, wa ghairi dzalik. Di jin pun sama. Berbagai macam golongan timbul di bangsa jin tersebut. Namun walaupun demikian, ulama sepakat sealim-alimnya bangsa jin ya, tidak mungkin sama dengan yang sealim-alimnya bangsa manusia. Dalilnya sebab Allah SWT berfirman, laqad karramna bani Adam, al-ayah. Nah, itu menjadi dasar bahwa andaikan di bangsa jin ada seorang alim, alama atau wali, itu martabatnya tidak mungkin menyamai ya, menyamai seorang alim atau alamah atau kewalian bangsa manusia. Maka jangan keliru, kita yang sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa manusia malah berguru kepada yang enggak jelas. Ya, ada yang berguru kepada bangsa jin, itu sangat-sangat tidak jelas. Yang dari dulunya yang selayaknya bangsa jin berguru kepada manusia, enggak ada cerita dari dulu, baik dari semenjak Rasulullah SAW maupun masa-masa sahabat, tabi'in, para aulia Allah, ada yang berguru kepada bangsa jin. Belakangan ini terdengar kabar bahwa berguru kepada bangsa jin. Ini sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, annahum qalu, sungguhnya bangsa jin berkata, wa anna minna sholihun wa minna duna dzalik. Di kalangan kami bangsa jin, ini perkataan bangsa jin, minna sholihun, di antara kita ada yang soleh, wa minna duna dzalik, ada juga yang tidak soleh. Kunna toro iko, tidak ada keadaan di kami ya, kunna kami semua, toro iko kilada, di kami juga ada berbagai macam aliran yang berbeda, sama seperti kita. Ay minnal mu'minu wa minnal kafiru, ada juga yang mentafsir di kami juga ada yang beriman, ada yang kafir. Waqala Ibnu Taimiyah, ay madahibu syatta, muslimun wa kufar wa ahlu sunnah wa ahlu bid'ah. Itu yang dimaksud dengan toro'iko kidada. Menurut Ibnu Taimiyah, yakni banyak berbagai madhab, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahlu sunnah, ada juga yang ahlu bid'ah, sama seperti manusia. Itu makna menurut salah satu ulama dalam artikan kunna toro'iko kidada.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan mohon dikoreksi dan dibetulkan andai terjadi kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah, yang khilaf itu semata-mata dari kebodohan saya. Qul ma pada amal qadar wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.